Rabiul Awal merupakan bulan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Umat Islam pada bulan ini merayakan Maulid Nabi dalam bentuk perayaan untuk menguatkan cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maulid secara harfiah berarti kelahiran. Ini adalah istilah yang banyak digunakan dan dipahami seluruh dunia Muslim saat ini. Maulid menjadi perayaan atas hadirnya manusia terbaik utusan terakhir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ulasannya. Tunisia dan Mesir memiliki tradisi maulid yang hampir sama. Selain ceramah sirah nabawiyah, ada juga tradisi bagi-bagi permen kepada orang terkasih. Di Mesir, permen itu dibentuk sebagai pengantin maulid yang diberikan suami kepada istri mereka. Di Tunis, ibu kota Tunisia, perayaan Maulid Nabi dipopulerkan oleh Sultan Ahmad bin Mustafa Pasha B. Ini sejalan dengan keterangan sejarawan terkemuka Ibnu Abi Diaf di dalam kitabnya Itofu Ahli Al-Zaman. Di Tunis, perayaan Maulid Nabi biasanya digelar dengan pembacaan qasidah Al-Hamziyah lalu diakhiri dengan doa sambil menghadap kiblat. Di kalangan keluarga-keluarga Tunis perayaan Maulid Nabi lebih meriah daripada perayaan bulan lainnya. Selain membaca qasidah Al-Hamziyah mereka biasanya membuat asidah, yaitu sejenis bubur manis khas Tunis. Manisan ini hanya khusus ada di saat Maulid Nabi saja. Masyarakat London dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengadakan pawai berjamaah di jalanan kota London, sembari bersholawat dan bertakbir. Jamaah yang ikut pun tidak sedikit. Dengan cara tersebut masyarakat Muslim London akan lebih bersemangat berdakwah dengan mengingat juang dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui peringatan Maulid Nabi. Maulid di Inggris sudah ada sejak dulu. Beberapa tokoh diundang dengan mendengarkan ceramah dari Syekh Abdullah Yusuf Ali, penerjemah Al-Quran ke dalam bahasa Inggris. Kemudian, peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diselenggarakan oleh Central for Spirituality and Cultural Advancement, CSCA, pada 19 November 2018 di Feltham, London terkesan lebih hikmat dan hening dalam rindu. Acara Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut diimami oleh Maulana Syekh Hisham Kabbani, guru besar Sufi Naksabandi. Para jamaah mengenakan jubah dan beberapa baju rapi sembari berzikir bersama, melantunkan bait-bait barzanji, bersholawat kepada junjungan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesaat juga mengiringkan syair nasyid dalam bahasa Inggris. Di kota Fez, yang dikenal sebagai ibu kota spiritual Maroko, Maulid diisi dengan pertemuan zikir massal sangat populer, terutama di kalangan Sufi. Ada juga pembacaan Maulid seperti Qasidah Burdah. Masjid-masjid di Maroko secara umum menghidupkan Maulid dengan zikir bersama, membaca shalawat dan pujian kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang hadir biasanya mengenakan pakaian tradisional, baik laki-laki maupun perempuan. Perempuan memakai kaftan terbaik mereka, gamis warna-warni dengan penuh hiasan indah khas Maroko. Sementara kaum laki-laki mengenakan jalabah, peci, dan sandal tradisional khas Maghrib yang terbuat dari kulit hewan. Pagi harinya, mereka telah menyiapkan segala hidangan pesta keluarga. Manisan dan berbagi makanan lengkap terhidang di meja mereka masing-masing. Setelah itu mereka saling berkunjung dan saling mengucapkan selamat sepanjang hari tersebut. Di beberapa daerah, kota Sil dekat ibu kota Rabat misalnya, tradisi masyarakat dalam perayaan Maulid terbilang cukup unik. Masyarakat setempat menyambut gembira hari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini dengan mengadakan pawai lilin keliling kota. Karnaval lilin di kota Sil ini adalah tradisi yang telah berjalan sejak ratusan tahun yang lalu. Tradisi tahunan ini merupakan sisa tradisi yang pada awal kemunculannya pernah menjadi kegiatan berskala nasional, yakni pada masa pemerintahan Saadi, sebuah dinasti yang pernah berkuasa atas Maroko pada abad 16 Masehi. Di Pakistan, Maulid digelar di masjid dan sudah menjadi ritual tahunan. Peringatan Maulid Nabi Muhammad di Pakistan dikenal dengan mengibarkan bendera nasional Pakistan di gedung-gedung tertentu, dan memberi hormat 21 senjata atau hormat 31 senjata. Bioskop diharuskan memutar film religi. Ribuan umat Islam selalu memadati jalan-jalan untuk merayakan Maulid. Mereka membawa bendera dan poster dalam perayaan peristiwa bersejarah di kehidupan kaum muslim ini. Wanita dan anak-anak juga ikut memeriahkan acara parade. Sejumlah pemimpin umat muslim memberikan khutbah mengenai ajaran Islam dan teladan Rasul.
Mereka menekankan agar umat muslim dan warga lainnya dapat hidup rukun sekaligus menyebarkan pesan bahwa agama Islam, kita hidup dengan damai. Salah satu yang membedakan perayaan Maulid Nabi di Lahore dengan kota-kota lain di Pakistan adalah semaraknya paharian. Paharian adalah miniatur-miniatur sebuah tempat yang terbuat dari serbuk kayu yang dicampur pewarna. Paharian didekorasi dengan lampu-lampu hias, air mancur, dan mainan-mainan atau boneka. Anak-anak muda membuatnya di siang hari pada 12 Rabiul Awal. Perayaan Maulid di Afrika agak berbeda dengan perayaan-perayaan di Asia atau Timur Tengah. Bahkan nama perayaannya pun khas sesuai dengan tradisi negara-negara atau daerah penyelenggaranya. Di Sudan, perayaan Maulid disebut Hafliye, di Mali disebut Donba, Hari Besar, di Nigeria disebut Gani-Gani. Di negara-negara Afrika tersebut, umat Islam merayakan Maulid dengan antusias, bahkan surat kabar dan media-media setempat memuat edisi khusus tentang perayaan ini. Asal mula perayaan Maulid di Afrika bahkan disebut-sebut lebih tua dari perayaan di Timur Tengah. Selain itu, perayaan-perayaan di Afrika ini syarat dengan tradisi dan budaya lokal. Kaum muslimin di Senegal, misalnya, menjadikan hari kelahiran Rasulullah ini sebagai momen berkumpulnya mereka di ibu kota negara, yakni Dakar, atau di kota-kota besar lain semisal Tivaouane dan Kaolack. Pada momen ini, banyak pengunjung berdatangan dari berbagai kota di wilayah Afrika Barat. Di Mali, umat Islam juga menggelar perayaan Maulid dengan meriah. Mereka berkumpul di masjid untuk sholat, berdoa, sholawat, dan menyenandungkan syair pujian tentang Nabi Muhammad. Di Nigeria, perayaan Maulid digelar selama 7 hari berturut-turut. Di momen itu, diadakan perlombaan tilawah Al-Quran antar sekolah-sekolah, penerjemahan dan pembacaan teks-teks Islam ke bahasa lokal yang berisi sejarah kehidupan Nabi Muhammad. Di Addis Ababa, Ethiopia, umat Islam yang berpopulasi 40% dari total penduduknya, juga merayakan Maulid Nabi. Bahkan, setelah pembacaan Sirah Nabawiyah dan ceramah dari para ulama, mereka menyembelih hewan untuk kemudian disedekahkan kepada kaum fakir miskin. Tak jauh beda dengan perhelatan di Kenya, tepatnya di Lamu. Bahkan sejak tahun 1990, Museum Nasional Kenya menjadi sponsor tetap bagi perayaan Maulid di sana.